Sabar Pak Sur, puasa. Lu sih lagian langsung aja sacet gitu. Lu kebanyakan pesan ini, pesan itu, pesan ini, pesan itu. Nih ya, kalau gue sutradaranya, backgroundnya gue rubah kayak di kantor-kantor gitu. Terus belakangnya banyak orang kerja keras sebagai kuda gitu. Terus jangan lupa logo tiket. Nah, terus ada bos nih nongol bawa duit THR. Terus gue ngomong gini. THR sudah cair, tinggal beli tiketnya pakai promo tiket hari raya. Gitu, terus backgroundnya berubah dah jadi kampung halaman. Terserah halaman berapa, pokoknya berubah aja. Terus udah gitu, keluar tulisan diskonnya gede banget tuh. Kedut gitu, wah. Udah, terus langsung gue bilang, gas beli tiket mudik, rayain lebaran sama keluarga. Udah terakhir dah, tinggal langsung bilang gini, tadi apa? Oh, tiket mudik, pilih yang sure ya di tiket.com. Udah gue mudik naik pesawat. Jalan udah selesai gitu. Enkat, gue tenang, kaki dua gue jatuh nih. Sabar Pak Sur, puasa. Pertama dari kontennya sih gue ngerasa cukup relate ya. Karena kan hubungannya Ramadan, mudik, THR. Terus untuk konten-kontennya juga gue cukup ngerasa deket sama apa yang terjadi di kehidupan sebenarnya gitu. Kayak secara umum juga orang-orang bakal berpikir gitu sih. Kalau menurut gue sih gitu. Gue tuh ngelihat ini, gue cuma mikirin satu. Gimana caranya mengusulkan ide ini ke klien. Gimana caranya buat ngiyakinin klien kalau ngambil konsep kayak gini. Karena kalau di kala zaman dulu bikin konsep kayak Pak kita bikin iklan yuk tapi pura-pura kayak baca skrip gitu, ntar seolah-olah nggak sengaja kalau itu iklannya udah ngetek. Nah mungkin di kala dulu kliennya mungkin agak kolot ya, atau mungkin nggak banyak yang kayak nanti kelihatan nggak profesional, masa ngiklan baca teks, masa nggak kelihatan paham sama product knowledge. Nah gimana caranya si yang bikin ide ini yakinin klien tuh nggak apa-apa Pak kita pakai ide ini aja gitu. Kayak seolah-olah baca skrip sambil baca nggak tahu itu udah ngetek gitu. Sebenarnya sih ini tuh rapi, tapi emang terkesannya kayak nggak siap gitu. Cuman padahal emang ini udah dipersiapkan biar kelihatannya kayak nggak rapi. Tapi nyatanya emang ini dari awal sampai akhir pun gue cukup yakin emang sangat well prepare. Karena kalau kita breakdown dari sisi teknis itu rapi banget sih. Dari lighting, dari editingnya, terus dari treatmentnya itu sangat rapi sih. Apalagi sekelas tiket.com harusnya memperhatikan detail-detail kecil ya. Kalau kita mau adu yang paling bagus mungkin udah nggak perlu diraguin ya. Beberapa brand kayak Beer Brand atau Marjan itu udah jadi langganan di mana Ramadan tuh bentar lagi tuh Marjan udah siap tuh, kayak kalau udah ada iklan Marjan berarti udah mau Ramadan. Nah itu tuh udah brand image banget kan. Cuman karena di zaman sekarang kalau mau adu bagus itu banyak, udah pasti tinggal ya kalau mau bagus biar orang aja gitu. Cuman kan kalau mau adu kreatif dan gimana biar orang tuh nginget terus itu ikonik, terus dapat engagement sama exposure-nya kayak itu tuh bagus tuh iklan yang kemarin tuh konsepnya gitu. Nah menurut gue yang mahal tuh idenya, menabrak pertama kali tuh ke klien. Itu sih yang gue pikirin gimana timnya tuh kayak itu high risk banget menurut gue. Nah ini agak sulit nih. Sebenarnya kalau yang seangkatan kan ada beberapa yang tipenya mirip ya. Kayak misalkan Tora Sudiro, terus Vincent Desta. Tapi pemilihan Surya Insomnia ini menurut gua sangat pas sih. Karena emang image-nya tuh kalau menurut gua lebih dekat ke masyarakat aja gitu. Oke, kalau pemilihan talent ya menurut gue nih Surya Insomnia tuh lagi naik daun ya. Dan udah pasti dia berani ngambil resiko untuk bayar mahal talentnya. Apalagi kan talentnya lagi naik daun ya. Di mana-mana ada, di YouTube ada, di iklan ada. Bahkan kan sampai pernah dapat bocoran tuh beliau tuh kalau untuk sebuah iklan rokok aja kan dia nggak mau ya gitu. Kecuali kalau ternyata angkanya menggiurkan. Nah, apalagi dari situ udah dapat bocoran kalau dia ini berarti sebenarnya emang ikonik gitu. Memang dengan ciri khasnya itu mungkin kalau Regen marah-marah, kalau dia mungkin dengan marah-marah juga, cuman tetap ikonik aja gitu. Oke. Kalau ngomongin video efek sebenarnya misalkan kita sekali lihat gitu, bukan tujuannya untuk nge-breakdown scene per scene, itu sih udah cukup banget ya menurut gua. Karena nggak butuh yang bagus banget tapi pas gitu, nggak perlu yang kayak
se green screen sinematik Marjan gitu ya. Cuman ini udah pas aja gitu rasanya, karena juga emang talentnya kan Surya Insomnia yang kita kenal sebagai host dan komedian kan. Jadi emang nggak yang sesinematik itu, udah cukup banget buat ngerepresentasi apa yang mau dia delivery gitu. Itu kan kalau di kepala gue tuh kayak tuh ngelawan arus banget gitu, kayak tiba-tiba yang lain dibikin seproper itu, iklan-iklan lain, tapi ini kayak dibikin seolah-olah BTS. Terus kayak ya udah set aja, langsung to the point aja gitu. Itu kalau itu produksinya yang langsung gua notice ya, langsung pertama kali lihat langsung kayak gimana ya cara bisa ngeyakinin klien, atau apalagi ini kan sebuah brand besar ya, yang dimana kepalanya tuh nggak satu, pasti banyak, dan itu pasti banyak idenya yang ada setuju ada enggak, cuman untuk dia bikin storyboard, storyline, terus referensi moodnya gini ini segala macem, pasti kan banyak dealing dan ACC-nya. Oke, kalau budget sih kita ngomongin budget ya. Mungkin emang kelihatannya low budget buat beberapa iklan yang kelihatan low budget, juga ternyata di baliknya itu nggak low budget. Kayak misalkan kita nggak tahu siapa ini production house-nya, terus berapa tim yang terlibat, terus dari direkturnya siapa, kita nggak tahu. Siapa tahu tiba-tiba direkturnya Joko Anwar, kan dari budget juga udah kelihatan tuh, nggak mungkin ecek-ecek. Terus talentnya juga Surya Insomnia. Terus konten-kontennya juga treatmentnya tuh sangat bagus. Dan kalau kita pikirin pre-production ya, itu nggak mungkin cuman 1-2 kali PPM, pasti ada beberapa kali meeting sebelum produksi yang mana buat nge-breakdown per scene-nya aja itu gua rasa cukup memakan waktu dan pikiran.